Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fardilia Zahra, NPM 2301011029, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sistem komputer hardware atau bisa disebut juga perangkat keras. Mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hardware. Apa sih itu hardware? Jadi hardware itu adalah perangkat keras, adalah bagian komputer yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Hardware komputer tersusun dari komponen elektronika dan mekanis yang dirakit membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Jadi hardware ini ada juga hardware input, proses, output, dan sebagainya. Yang pertama yaitu hardware input, yaitu adalah perangkat masukan yang berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer, berfungsi sebagai untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Contohnya yaitu adalah keyboard, mouse, scanner atau alat pemindai, mikrofon, webcam, touchpad, touchscreen, digital pen, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada hardware proses. Yaitu apa sih hardware proses? Hardware proses yaitu komponen pada komputer yang berfungsi dan berperan penting pada proses olah data yang diberikan oleh perangkat input, yaitu untuk selanjutnya menjadi data yang diinginkan yang ditampilkan pada perangkat output. Hardware proses adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer, yaitu digunakan untuk melakukan perhitungan, manipulasi data, dan eksekusi instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak, yaitu software. Lanjut, contoh hardware proses, yaitu ada unit kontrol, register, unit ALU, arithmetic logis, unit, terus CPU, interconnection, prosesor, motherboard, RAM, CPU, DSP, secure, in-wave prosesor, memory controller, real-time processor, read processor, audio processor, floating point unit atau bisa disebut dengan FPU, CO, prosesor paralel, integrated GPU, dan MCU. Lalu ada hardware output. Jadi hardware output yaitu adalah komponen fisik yang mengubah data digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi bentuk yang dapat diinterpretasikan oleh manusia atau perangkat lainnya, yaitu penggunaan perangkat turut melibatkan penggunaan layar, suara, atau bentuk lain dari keluaran yang dapat diindra. Contoh monitor, speaker, printer, headphone, proyektor, plotter, dan lain sebagainya. Dan ada juga hardware stroke, yaitu adalah perangkat
yang berguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses berbagai jenis data, yaitu seperti foto, video, dan lain sebagainya. Dalam dunia yang serba canggih, penyimpanan ini memiliki peran penting dalam mempertahankan integritas, keamanan, dan ketersediaan informasi, yaitu mencakup media fisik atau untuk menyimpan data seperti hard disk, SSD, dan lain sebagainya. Lalu jenis-jenis penyimpanan, yaitu ada dua ya teman-teman. Yang pertama yaitu primer, yang kedua adalah sekunder. Yang primer yaitu adalah penyimpanan utama, adalah penyimpanan internal yang memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi daripada penyimpanan sekunder. Fungsinya yaitu untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan oleh CPU atau prosesor dalam mengelola data. Contohnya yaitu ada RAM yang berfungsi untuk menyimpan data yang aktif ketika prosesor beroperasi. Yang kedua yaitu ROM, juga termasuk dalam penyimpanan utama. Yang kedua yaitu sekunder, merupakan penyimpanan yang bersifat permanen dan berfungsi untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Kelebihannya yaitu dapat menyimpan data meskipun perangkat tidak aktif, namun penyimpanan ini kecepatannya akses lebih lambat daripada penyimpanan utama. Jadi, ketika jangka panjang untuk bersifat permanen, yaitu memakai yang sekunder ya teman-teman. Beberapa contoh yaitu ada hard disk drive, HDD, yaitu sebagai penyimpanan yang menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. Yang kedua yaitu solid state drive, SSD, memiliki teknologi semikonduktor tanpa bagian bergerak untuk menyimpan data. Kelebihannya yaitu memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi daripada HDD. Yang ketiga yaitu optical disk, sebagai media penyimpanan data menggunakan cahaya laser untuk membaca dan menulis data. Umumnya menggunakan optical disk adalah sebagai penyimpanan data musik dan film. Oke, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, untuk kakak-kakak semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye. See you.